Mungkin ada yang tahu bahwa hemohim ini diciptakan oleh KRI. Nah, jadi ini adalah si Josonggi. Josonggi itu adalah salah satu kepala dari penelitian profesor yang ada di KRI. Jadi di Korea ini eh, KRI itu terbagi dari dua bagian. Dua bagian, yaitu yang pertama itu pengembangan untuk militer dan apa namanya kayak listrik gitu loh. Nah, yang kedua adalah pengembangan penelitian untuk untuk lingkungan ekosistem yang bersih dan juga hidup yang sehat gitu loh, KRI ini. Nah, jadi apa namanya negara Korea ini kan maksudnya dia punya sumber daya alamnya itu nggak banyak gitu loh. Nah, tapi jadi dia tuh banyak melakukan kayak penelitian-penelitian gitu. Jadi penelitiannya ini termasuk maju ya untuk Korea ini. Nah, jadi misalnya untuk para profesor itu yang kerja di KRI itu termasuk diakui gitu loh. Maksudnya mereka tuh benar-benar bukan yang gampang untuk masuk ke KRI itu bukan gitu, benar-benar diakui gitu loh. Dan terjamin hidupnya karena dari pemerintah gitu kan. Nah, jadi eh, nah termasuk aset negara ya, dibilang aset negara. Jadi kalau misalnya nih, hmm, kan kalau misalnya kita masuk ke, nah, karena dia ini kerjanya apa? Radiasi, radiasi terus setiap kali, setiap hari masuk radiasi itu, akhirnya lama-lama kan tubuhnya pasti melemah dan banyak yang kena penyakit kayak kanker atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi di KRI ini dia sampai punya rumah sakit khusus besar untuk para staf atau profesor-profesor ini, para peneliti ini gitu loh, kalau sakit gitu loh. Nah, jadi pemerintah Korea ini suatu hari melakukan kayak apa ya, project gimana supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu loh. Proyeknya penelitian. Nah, ini sebenarnya nggak gampang. Nggak gampang untuk melakukan penelitian ini. Sebentar kita lihat dulu. Jadi itu kita lihat sekilas ya mengenai KRI itu. Nah, KRI ini itu didirikan tahun 1959, Badan Penelitian dari Pemerintah Korea. Nah, terus dia ini perkembangannya tuh sangat pesat, sangat apa ya, maju gitu sebagai badan penelitian ranking nomor 2 setelah NASA. Kalau kita lihat, mau yang lihat, mau dong lihat itu KRI itu seperti apa. Nah, dia itu juga ada
websitenya. Nah, higher standard in nuclear safety and reliability. Nah, itu dia juga kita bisa lihat-lihat di dalam, oh gimana sih di dalam itu. Nah, itu kita juga bisa lihat dari websitenya ini. Nah, jadi si profesor ini melakukan penelitian selama 8 tahun. 8 tahun segala bahan-bahan yang ada itu dicoba, bahkan mereka itu waktu pertama hemoim ini ditambahkan adalah pokoknya bahan-bahan yang bagus kan ditambahkan, menambahkan ginseng di dalamnya. Tapi setelah diteliti, efeknya kok jadi berkurang. Akhirnya ginsengnya dilepas lagi, gitu loh. Tadi pertamanya pernah gitu loh berpikir untuk naruh, tapi ternyata efeknya tidak sebagus yang tanpa ginseng. Akhirnya dilepas ginsengnya. Nah, kemudian dia melakukan penelitian-penelitian uji klinis terhadap hewan. Nah, ini adalah hasil dari penelitian di eh, hemoim itu. Nah, ini kemarin yang menjelaskan waktu di seminar bulan Juni itu adalah salah satu profesor yang eh, yang bekerja di S rumah sakit S terbesar di Seoul. Nah, dia menjelaskan mengenai hemohim ini bahwa hemohim ini dia lihat hasilnya itu sangat mengejutkan gitu loh. Nah, karena selama ini kalau dibilang oh apa namanya kita untuk meningkatkan imun daya tahan, tapi sebenarnya tidak ada uji klinis yang tepat dari produk-produk lain atau misalnya obat-obat apalagi obat itu untuk meningkatkan uji klinis itu nggak meningkatkan imun itu nggak ada katanya, belum ada. Nah, tapi hemohim ini, dia punya hasil-hasil uji klinis, hasil penelitian, bukti-bukti penelitiannya itu benar-benar akurat gitu loh. Nah, ini salah satunya bahwa eh, yang dilakukan oleh young mice, mice itu maksudnya tikus muda dan tikus tua gitu kan. Nah, setelah dilakukan penelitian terhadap tikus ini, membuktikan bahwa tikus tua ini setelah dikasih hemohim, jadi sel-selnya itu jadi regenerasi menjadi lebih baik gitu loh. Jadi penuaannya itu menjadi lebih baik. Penuaannya itu jadi lebih sel-selnya itu jadi regenerasi gitu loh. Nah, yang membuktikan bahwa oh dengan memperbaiki dari sel-sel dan organ-organ terhadap tikus yang sudah menua ini membuktikan bahwa hemohim artinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu loh. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian juga tapi karena hemohim ini bukan ini ya, bukan bukan obat, makanya nggak bisa ditaruh di resep dokter itu, masukin resep itu sebagai hemohim itu nggak bisa katanya, karena ini bukan termasuk jenis obat gitu loh. Dia ini adalah sertifikasi individu scientific evidence based product gitu. Nah, ini adalah hasil dari eh, penelitian terhadap terhadap kemo treatment terhadap pasien kanker. Katanya kalau pasien kanker itu bisa disembuhkan karena kan banyak kemo ya, banyak kemo, banyak obat itu bisa membunuh, bisa menyembuhkan si kanker, tapi efek sampingnya itu merusak organ-organ tubuh dan tidak bisa mengembalikan fungsi dari organ tubuh tersebut. Jadi kalau misalnya menerima kayak treatment treatment gitu, akhirnya memberikan efek samping bahwa misalnya ginjalnya rusak
tidak baik, atau misalnya apanya organnya ada yang bekerjanya jadi tidak baik gitu kan. Nah, tidak ada obat yang bisa memperbaiki kembali fungsi dari organ-organ tersebut gitu loh. Nah, setelah dites dengan hemohim ini, ternyata organ tersebut menjadi fungsinya lebih baik. Nah, menjadi fungsinya lebih baik. Nah, yang artinya apa? Orang itu dia menerima treatment untuk kan cancer, untuk membunuh sel cancer, tapi dia juga bisa melindungi dan memperbaiki fungsi dari efek samping terhadap kemo tersebut gitu loh. Berita yang baik sih untuk si pasien kanker, karena dia jadinya apa? Jadi bisa mendapatkan hasil uh, kemonya itu jadinya lebih lebih apa ya? Lebih bermanfaat, efeknya tuh jadi lebih baik gitu loh. Karena apa? Dia apa membunuh si sel kanker, tapi dia juga bisa eh, apa namanya melindungi organ-organ tubuh dia yang lain sehingga penyembuhan dia itu jadi lebih cepat gitu loh. Eh, Gini, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini mengenai apa untuk efek efek dari apa hangam dari kemoterapi terhadap sel penyakit pasien kanker. Nah, ini evidence based complementary and alternative medicine value PMC cancer. Nah, ini adalah bukti-buktinya. Hmm, Kemudian, nah, ini adalah si profesornya. Nggak itu kelihatan ya. Hmm. Nah, itu juga dia bilang ada bukti eh, terhadap perbaikan terhadap fungsi fungsi pernafasan, juga fungsi pencernaan dan alergi. Juga misalnya apa inflamasi terhadap organ-organ tersebut gitu loh, untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan gitu. Jadi dia bisa mencari penyebab dari inflamasi tersebut, dicari dan diperbaiki gitu. Nah, jadi hemoim ini juga ada buktinya bahwa dia itu bisa membantu untuk antiinflamasi atau apa ya, infeksi atau radang gitu ya, terhadap terhadap sistem eh, pernafasan, pencernaan dan juga alergi gitu. Nah, juga ini adalah eh, untuk apa? Untuk diabetes, imunomodulator dan anti-diabetic effects of a new herbal preparation hemohim. Nah, jadi kalau misalnya kan imun kita itu nggak boleh terlalu tinggi dan nggak boleh terlalu kurang juga. Jadi harus stabil. Maka segalanya akan lebih baik, bekerja dengan lebih baik. Nah, sedangkan hemoim itu yang bisa menstabilkan imun kita ini supaya tidak terlalu tinggi dan juga supaya tidak terlalu rendah. Jadi, kalau misalnya orang yang diabetes itu misalnya yang dia apa insulinnya juga kebanyakan atau kekurangan, itu juga tidak baik kan maksudnya. Nah, itu juga bisa kayak dikontrol gitu loh, bisa membuat menjadi lebih stabil. Nah, juga hmm, Nah, ini hemohim ini juga kan apa tulang belakang ya. Tulang belakang kita itu kan sangat penting ya untuk apa bone bone marrow. Nah, memperbaiki fungsi dari bone marrow ini. Bone marrow, tulang belakang gitu loh. Nah, karena apa di bone marrow kita itu yang memproduksi sel-sel dan juga darah. Jadi kalau misalnya dia apa namanya fungsinya bagus, akhirnya apa sel-sel dalam tubuh kita ini kan maksudnya jadi juga lebih bagus ya produksi dan sel-sel sehatnya juga lebih banyak. Nah itu juga ini adalah hasil dari penelitian tersebut. Jadi kalau dilihat hasil-hasil penelitian dari hemohim ini, mungkin kebanyakan kalau di luar itu kan kita misalnya biasa menjelaskan produk itu lebih kemana sih? Lebih ke bahan.
bahannya apa kandungannya apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk hasil penelitian itu apa ini membuktikan bahwa ini bisa begini begitu. Nah, itu yang hemo ini termasuk lengkap banget dibandingkan yang lainnya gitu loh. Nah, jadi untuk hanya menjelaskan dengan bahan aja itu ribet. Sebenarnya hemoim ini jauh lebih ribet gitu loh. Nah, mungkin tadi yang dia ngomong ini bahasa Korea, nah, agak susah untuk apa namanya mentranslate-nya ke Indonesia gitu karena kan bahasanya bahasa saya mencoba sebisa mungkin untuk mentranslate apa dengan bahasa medical dia untuk ke bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Nah, jadi hemoim ini eh, pada akhirnya kan dia itu apa membuat fungsi dari sel-sel tubuh kita itu yang misalnya yang tadinya dari masa umur 20 itu paling bagus selnya tapi udah sesudah itu semakin berkurang makanya semakin tua itu sel kita itu semakin nggak bagus gitu loh. Nah, sedangkan dia ini bisa meregenerasi membuat sel kita ini menjadi lebih baik gitu loh. Nah, terus habis itu juga eh, mengurangi efek dari radiasi. Terus habis itu juga untuk apa namanya eh, membantu untuk 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 orang-orang yang melakukan kayak treatment radiasi gitu. Terus juga untuk pernafasan dan juga untuk dinding sel atau misalnya untuk alergi dan juga inflamasi itu juga memberikan efek yang sangat bagus gitu. Nah, juga jadi kalau dilihat di sini keseluruhannya bahwa hemoin ini kalau misalnya organ tubuh kita itu bekerja dengan baik gitu kan, diperbaiki kan selnya sama organ-organ tubuhnya kerjanya, akhirnya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh gitu secara keseluruhan. Nah, jadi itu, nah kalau kita lihat ini kalau kita lihat ini bahannya adalah Angelica radix, Angelica radix, Angelica radix. Angelica radix ini kalau jadi hemoin itu dalam pembuatannya tuh bukan yang kayak herbal yang digodok gitu ya. Ini 3 bahan diambil terus digodok gitu aja gitu, godok-godok itu enggak. Itu dia diambilnya adalah bahan Angelica radix tersebut itu yang diambil nodakenin. Nodakeninnya itu 11 miligram. 11 miligram. Terus ah, Chuansong rizomnya itu yang diambil adalah klorogensan. Klorogensannya itu 3,5 miligram. Kemudian peonaradixnya itu peoniflorinnya adalah 30 miligram. Jadi dia punya apa takarannya ini nggak boleh berubah, nggak boleh oh lebih banyak dikit itu juga nggak boleh. Pokoknya takarannya itu harus seimbang seperti ini dan juga dia juga nggak ambil cuman bahan-bahannya aja, tapi karena kan setiap tumbuhan pasti ada racunnya ya. Nah, eh, KRI itu bidang apa? Atom kan, atom. Jadi dia menggunakan alat ditembak menghilangkan semua racun-racun yang ada di dalam di dalam tanaman tersebut gitu. Jadi akhirnya hemoin ini aman untuk dikonsumsi seterusnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dia bisa, oh saya bisa nih ada takarannya 3,5 miligram, 11 miligram, 35 miligram dibikin sendiri, tapi dia nggak punya alat dari KRI tersebut yang bisa menghilangkan apa namanya yang bisa menghilangkan racun-racun tersebut gitu. Hmm. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah ah, eh, kan hemoim ini eh, meningkatkan aktivitas NK cell. Nah, NK cell ini sebenarnya bukan tergantung dari jumlahnya harus banyak gitu. Bahkan sekarang di Korea ini banyak yang menyimpan NK sel mereka sendiri gitu loh, supaya apa nanti kalau dia kena kanker bisa dimasukin lagi. Jadi ada kayak banknya gitu.
Tapi sebenarnya itu enggak, itu mahal banget, udah mahal, tapi enggak berfungsi dengan baik karena apa? Bukan tergantung dari banyaknya NK cell jumlahnya, tapi berapa seaktif apa sih NK cell-nya ini gitu loh. Jadi kalau misalnya prajuritnya banyak, ini kan kayak prajurit ya dalam tubuh kita, dia tuh bekerja tanpa perintah otak gitu loh. Nah, kalau misalnya prajuritnya banyak, tapi prajuritnya pada loyo semua, musuh lewat pun dia nggak akan bisa menyerang gitu loh. Tapi yang penting adalah si prajurit-prajurit ini harus aktif gitu loh. Nah, jadi NK cell ini gimana supaya aktif? Nah, salah satunya hemoim ini bisa mengaktifkan NK cell. Kalau kita lihat ini bahwa NK cell ini sangat penting ya karena kan setiap hari kita dalam tubuh kita 5.000 sampai 10.000 sel-sel jahat atau kanker itu masuk. Jadi kalau NK cell kita nggak bekerja dengan baik, maka apa yang terjadi? Ya pasti kita jadinya sakit kena kanker atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, jadi jagalah NK sel kita ini untuk selalu aktif. Nah, kemudian untuk apa? Untuk hemoim ini dia itu benar-benar unik, dia benar-benar unik. Jadi dia ini di di diberikan sertifikat individu gitu loh. Jadi masuk bukan termasuk dalam jenis makanan baru. Bisa dibilang jenis makanan baru gitu loh. Nah, jadi ini juga sampai masuk ke Kongres IAEA tahun 2007 itu sudah dinyatakan fungsi dari si hemohim ini. Jadi meningkatkan ya memperbaiki ya eh, darah dan juga hematopoiesis itu apa namanya kayak pabrik darah kita. Terus habis itu meningkatkan apa namanya mengatur daya imun tubuh kita dan mencegah kanker dan anti kanker karena emang dia punya segala penelitiannya pertama uji klinis adalah mengenai kanker gitu. Jadi si kayak si siapa si tikus disuntik sel kanker terus kemudian disuntik hemoin ternyata sel kankernya jadi hilang mengecil. Nah, ini kalau misalnya untuk uji klinisnya itu adalah mengenai kanker pertama kali untuk hemoim ini gitu loh. Dan udah ada FDA-nya, terus habis itu kita bisa juga ngecek misalnya di PubMed untuk 18 ya, 18 fungsinya, juga sertifikat paten Korea, dari Korea, Eropa, USA, dan negara-negara lain, dan bahkan untuk WFDSA, ini data yang tahun berapa nih? 2020 ya. Nah, tapi sampai sekarang hemohim di WFDSA ini adalah penjualan nomor satu untuk direct selling company ya. Nomor satu tuh selalu hemohim gitu loh di WFDSA. Bahkan di Korea sendiri yang dulunya terkenalnya apa? Red ginseng sebagai penjualan tertinggi untuk suplemen kesehatan. Sekarang yang penjualan tertingginya adalah hemohim ini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa hemoim ini penting ya untuk semua orang, untuk apa namanya yang sehat juga. Oh, saya sehat, nggak penting minum hemoim itu enggak penting juga minum hemoim. Dan misalnya anak-anak, oh susah dikasih hemoim, bisa bikin tim ayam gitu, campur. Itu banyak banget sekarang di Korea ini bikin tim ayam pakai hemoim dan red ginseng. Itu juga bisa. Nah, untuk sejarah. Nah, sebentar untuk sejarahnya saya tambahin bahwa pertama kali hemoim ini kan ditemukan oleh KRI ya. Terus habis itu si para profesor ini mereka itu agak sangat pinter untuk bikin produk gitu loh, penelitian. Jadi pas penelitian hemoim ini itu waktu itu kan sampai masuk ke berita gitu loh, berita karena si profesor ini bilang ini produk sangat bagus gitu. Tapi profesor nggak bisa marketing. Profesor ini mereka nggak ngerti cara jual. Jadi mereka pertama kali itu jual hemoim di mana di depan KRI. Jadi di depan KRI itu dia taruh hemohim, dia berpikir bahwa si ibu-ibu akan datang belanja bawa beli hemohim gitu. Dia berpikir seperti itu. Karena dia kan nggak ngerti marketing. Ternyata nggak ada yang lewat gitu loh beli hemohim.
Nah, dia bingung nih gimana nih caranya. Nah, terus akhirnya pernah masuk ke rumah sakit Samsung. Samsung terus habis itu terjualnya juga tidak banyak. Terus pas Pak Hangkil ini lagi tiduran di rumah gitu kan agak sakit gitu terus habis itu lihat dia berita keluar yang ada yang namanya hemohim itu akhirnya dia lihat oh itu Jang Insun Jang Insun profesor itu dia kenal gitu loh jadi dia datengin dia nanya mengenai hemohim ini terus kata profesor kan jelasin mengenai hemohim itu bagus banget gini gitu terus habis itu tapi nggak kejual gitu terus habis itu dia bingung gimana cara jualnya terus kata si Pak Hangkil terjualnya berapa gitu kan berapa box gitu sebulan katanya paling 500 box sedangkan apa yang diproduksi 3.000 box gitu. Jadi dalam 6 bulan baru terjual 3.000 box gitu. Akhirnya Pak Hangki bilang, kalau gitu kasih ke dia, dia bisa jual 10.000 box dalam sebulan, tapi harganya harus diturunkan dengan harga apa ya, benar-benar modal gitu loh. Jadi tinggal kayak kemarin waktu itu kan 30 saset ini karena terus ternyata terjual dengan baik, akhirnya jadi naik 48 saset, terus habis itu jadi 54 saset, dan terakhir 60 saset sampai sekarang. 구독, 좋아요 눌러주세요.